Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi segmen pasar dan memilih pasar sasaran. Pertama, segmentasi adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Ada 3 tahap yang harus dilewati oleh pemasar untuk sampai pada keputusan melakukan segmentasi pasar, yaitu yang pertama, pemasaran massal. Jadi pemasaran massal itu penjual terlibat dalam produk massal, distribusi massal, dan promosi massal dari satu produk untuk seluruh pembeli. Yang kedua, pemasaran produk yang beraneka ragam. Penjual memproduksi beberapa produk yang menunjukkan bentuk, mode, kualitas, ukuran, dan seterusnya yang berbeda. Mereka dirancang untuk menarik segmen yang berbeda. Yang ketiga, penjual membedakan segmen pasar utama, menetapkan satu atau lebih segmen ini sebagai sasaran. Adapun tingkat segmentasi, yang pertama adalah pemasaran segmen kelompok besar calon pembeli potensial dalam suatu pasar yang memiliki karakteristik yang homogen. Yang kedua, karakteristik keinginan daya beli, lokasi geografis, perilaku pembelian dan kebiasaan pembelian. Yang ketiga, titik tengah antara pemasaran individual, pemasaran massal, rekomendasi, pemasaran yang luas, solusi, terbuka, dan pilihan. Selanjutnya adalah pemilihan saluran distribusi dan komunikasi yang lebih mudah berpeluang menghadapi lebih sedikit pesaing dalam suatu segmen. Selanjutnya, pemasaran relung, yaitu kelompok pembeli potensial yang lebih sempit dibandingkan dengan segmen dengan karakteristik yang lebih spesifik atau khusus. Biasanya merupakan pasar kecil yang kebutuhannya tidak terlayani dengan baik. Biasanya diidentifikasi dengan cara membagi-bagi sebuah segmen menjadi sub-segmen yang lebih kecil. Selanjutnya, biasanya hanya menarik satu atau sedikit pesaing. Pemasar relung dianggap memahami kebutuhan pelanggan dengan begitu baik sehingga pelanggan bersedia membayar lebih mahal. Selanjutnya, pemasaran lokal. Pemasaran yang dilakukan untuk satu wilayah geografis atau demografis tertentu. Membidik pembeli lokal, efektif menarik pembeli lokal, sering dikomunikasikan dengan bahasa dan media lokal, produk didesain dengan gaya lokal, berpeluang mengakibatkan biaya logistik tinggi, dan berpeluang menurunkan citra perusahaan umum jika modifikasi produk dan iklan berbeda-beda. Selanjutnya, pemasaran individual, yaitu pemasaran dengan segmen tunggal. Tingkat segmentasi tertinggi disebut juga sebagai pemasaran sesuai dengan pesanan atau pemasaran satu lawan satu. Secara historis merupakan salah satu praktek pemasaran yang paling kuno. Banyak dipraktekkan pada pemasaran B2B, sangat terbantu dan didukung oleh teknologi modular atau bongkar pasang. Memerlukan dialog yang lebih aktif dengan pelanggan, memberi peluang lebih besar dalam rancangan produk. Selanjutnya, langkah-langkah segmentasi pasar. Yang pertama, mengidentifikasi variabel segmentasi dan segmentasi pasar. Yang kedua, mengembangkan bentuk segmen yang menghasilkan. Yang ketiga, mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen. Yang keempat, memilih segmen sasaran. Yang kelima, mengidentifikasi konsep posisi yang memungkinkan. Dan yang keenam, memilih, mengembangkan, dan mengkomunikasikan konsep penetapan posisi yang dipilih. Adapun pola segmentasi pasar. 3 pola segmentasi pasar, yaitu yang pertama, preferensi homogen, menunjukkan suatu pasar di mana semua pelanggan memiliki preferensi yang sama, di mana pasar tidak menunjukkan segmen alami.
Yang kedua, preferensi tersebar. Pada situasi lain yang sangat berbeda, preferensi pelanggan mungkin tersebar di seluruh ruangan yang menunjukkan bahwa pelanggan sangat berbeda dalam preferensi mereka. Yang ketiga yaitu preferensi terkelompok. Pasar dapat menunjukkan kelompok-kelompok preferensi yang terpisah-pisah yang disebut segmen pasar alami. Nah, contohnya untuk pola segmentasi pasar di sini ada pada preferensi homogen, misal kandungan krimnya itu ada rasa manisnya, dia terfokus di titik tengah. Sedangkan preferensi tersebar untuk kandungan rasa manisnya itu merata dan tersebar. Nah, untuk preferensi terkelompok hampir mirip dengan preferensi homogen, namun dia terpecah rasa manisnya itu terpecah di beberapa bagian. Ada bagian terkhusus yang dominan dan ada yang kurang dominan. Selanjutnya, prosedur segmentasi yang pertama adalah melakukan survei dengan cara melakukan wawancara atau membentuk fokus grup untuk memperoleh gambaran umum mengenai motivasi, sikap, dan perilaku. Lalu, untuk membuat kerangka kuesioner segmentasi dan menyebar kuesioner resmi untuk mengumpulkan data terkait atribut, kesadaran merek dan peringkat merek, pola pemakaian produk, sikap terhadap kategori produk, dan kondisi geografis, psikografis, dan media grafis responden. Yang kedua yaitu analisis. Melakukan analisis statistik terhadap data yang telah dikumpulkan pada tahap 1, yaitu tahap survei. Yang kedua, melakukan analisis faktor untuk membuang variabel-variabel yang berkorelasi tinggi. Selanjutnya, melakukan analisis cluster untuk mendapatkan kelompok-kelompok secara maksimal. Selanjutnya, yaitu pembentukan. Kelompok segmen dapat dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perbedaan perilaku, perbedaan demografis, perbedaan psikografis, perbedaan media grafis, serta masing-masing segmen dapat diberi nama berdasarkan karakteristiknya yang dominan. Segmentasi harus dilakukan kembali secara periodik karena segmen berubah dari waktu ke waktu. Nah, dasar segmentasi pasar konsumen. Yang pertama, geografis itu mencakup wilayah, ukuran kota, kepadatan penduduk, iklim, topografi, dan lain-lain. Selanjutnya, demografis itu berkaitan dengan usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, kerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Selanjutnya, psikografis itu terkait dengan gaya hidup dan kepribadian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perilaku itu terkait dengan keahlian, manfaat, status pemakai, dan tingkat pemakaian, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli, sikap terhadap produk. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang segmentasi pasar. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai value proposition menurut perusahaan yang telah saya pilih. Nah, sebelum itu kita wajib mengetahui apa itu value proposition. Yang pertama, value proposition adalah alasan mengapa pelanggan beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, jadi misal saat ini kita merupakan salah satu pelanggan dari perusahaan A. Namun, kita berpindah ke perusahaan B karena alasan tertentu. Nah, alasan tertentu tersebut itulah yang dimaksud dengan value proposition. Orang perlu percaya bahwa Anda adalah pilihan terbaik bagi mereka. Oleh karena itu, mereka memilih perusahaan yang mereka percaya. Nah, selanjutnya, value proposition design adalah tentang bagaimana mendesain produk dan service yang diinginkan oleh customer. Value proposition canvas merupakan alat untuk membantu kita menciptakan value untuk customer. Nah, sebuah value proposition menciptakan nilai untuk setiap konsumen melalui kombinasi yang berbeda dari unsur-unsur yang dapat memenuhi kebutuhan untuk setiap segmen. Nilai yang diberikan dapat berupa kuantitatif, misalnya harga, kecepatan, pelayanan, maupun kualitatif, misalnya desain, pengalaman pelanggan, serta perasaan. Nah, komponen yang dapat mempengaruhi proses penciptaan nilai yang pertama adalah newness atau sifat baru. Artinya, perusahaan tersebut menawarkan sesuatu sifat yang baru. Kedua, performance atau kinerja. Yang ketiga, customization. Yang keempat, getting the job done atau cara perusahaan tersebut menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima ada desain. Yang keenam ada brand atau status. Yang ketujuh ada price atau harga. Yang kedelapan ada cost reduction atau pengurangan biaya. Selanjutnya ada risk reduction atau pengurangan risiko. Selanjutnya ada accessibility atau kemudahan mengakses, dan ada usability atau kenyamanan. Nah, di sini saya mengambil contoh perusahaan Gojek. Di sini value proposition-nya adalah menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Nah, di sini Gojek menawarkan kalau perusahaan mereka itu bisa mudah diakses serta cepat dan juga memiliki harga terjangkau. Nah, sebagai contoh, misal kita ingin pergi ke suatu tempat, nah terdapat opsi pilihan kita menggunakan ojek pangkalan, menggunakan angkutan umum, atau menggunakan taksi, dan menggunakan Gojek. Nah, keunggulan jika kita menggunakan Gojek adalah kita dapat lebih cepat mendapatkan alat transportasi tersebut. Nah, cukup dengan menggunakan handphone, lalu kita pesan melalui aplikasi Gojek. Nah, kurang lebih 3-5 menit, nah kendaraannya sudah datang. Nah, kalau menggunakan transportasi umum, semisal PT di Makassar, nah kita harus ke pinggir jalan yang merupakan jalur dari PT tersebut, dan itu sudah memakan waktu. Nah, menggunakan ojek pangkalan sendiri, kita wajib ke pangkalannya. Sama seperti PT tadi, juga memerlukan waktu. Selanjutnya, kita menggunakan taksi. Nah, taksi kita bisa menelpon, hampir mirip dengan Gojek, cuman kekurangan dari taksi itu biayanya lebih mahal dari Gojek. Nah, oleh karena itu, di sini Gojek mengambil keuntungan untuk pelanggan, sehingga pelanggan ingin menggunakan Gojek yang pertama karena mudah diakses, dan yang kedua harganya terjangkau.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai value proposition dari perusahaan Gojek. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.